Shalom semua. Pagi hari ini kakak akan bawakan sebuah cerita dari Alkitab. Tapi sebelum kita dengar ceritanya, kakak mau perkenalkan diri. Nama kakak Kezia Brigita Zevanya Hutauruk. Tapi adik-adik bisa panggil Kak Kezia. Panggil apa? Panggil Kak Kezia. Oke. Sekarang kita mau dengar ceritanya nih. Penasaran gak? Kalau penasaran, sekarang lipat tangannya, mulutnya dikunci, gak boleh berisik, gak boleh ganggu teman, dengerin baik-baik. Oke? Oke. Kalau gitu, di suatu kota, namanya kota Yeriko. Di kota itu ada bapak-bapaknya tubuhnya pendek. Tapi walaupun tubuhnya pendek, bapak ini sangat galak banget, sampai orang-orang itu tuh takut kalau ngelihat bapak ini. Nama bapaknya siapa ya? Nama bapaknya adalah Zakheus. Kenapa ya orang takut lihat Zakheus? Karena Zakheus ini suka minta duit orang, suka paksa orang. Hei kamu, mana uangmu? Cepat kasih aku. Kalau enggak, lihat aja ya kamu. Siapa yang suka paksa temennya? Siapa yang suka kayak Zakheus? Ayo. Nah, kayak gitu gak boleh. Tuhan Yesus gak suka karena berdosa. Lalu di suatu pagi, kukuruyu, Zakheus bangun dari tidurnya. Pagi-pagi udah pergi ke pasar. Ngapain ya? Zakheus pagi-pagi udah ke pasar. Apa mau kerja? Penasaran nggak? Ayo kita intip. Zakheus lagi ngapain sih di pasar? Yuk. Hei, kamu. Sini. Kasih uang kamu sama aku. Tapi Tuan Zakheus, hari ini kami belum ada jualan. Uangnya masih sedikit. Bohong. Cepat sini. Berikan semuanya. Tapi cuma ada segini, Tuan. Enggak banyak. Ya sudah, berikan saja. Pokoknya aku mau semuanya. Oke? Tapi Tuan, Sini. Kamu ini harus bayar dong. Ini kan kawasanku, bukan kawasanmu. Gak boleh gitu, harus bayar. Kan itu uangku. Hahaha. Wah, barusan lihat nggak? Zakheus ngapain ya? Mintain duit orang. Padahal tadi ibunya bilang jualannya belum laku. Tapi Zakheus minta, dipaksa lagi. Jahat banget ya, galak banget. Emangnya boleh kayak gitu? Gak boleh kan? Tuhan Yesus kan ngajarin kita baik-baik. Gak boleh paksa, gak boleh minta duit orang, apalagi marah-marah. Lihat gak tadi Zakheus marah-marah? Kamu, ini kan kawasanku, bukan kawasanmu. Bayar dong.
bukan punya Zakheus aja. Ya enggak? Tapi kok Zakheus minta-minta? Ya kan? Apa nih? Kok orang pada lari-lari? Ada apa ya? Zakheus bingung. Orang teriak-teriak, Tuhan Yesus datang! Tuhan Yesus datang! Tuhan Yesus? Siapa ya Tuhan Yesus? Zakheus penasaran. Oh, Zakheus baru ingat. Tuhan Yesus itu bukannya orang yang baik itu ya? Orang yang terkenal itu ya? Lalu Zakheus langsung lari. Mau lihat dong, mau lihat juga. Siapa? Mau lihat juga. Zakheus langsung hampiri. Banyak banget orang di situ. Zakheus kan tubuhnya pendek. Lalu dia coba loncat-loncat. Mau lihat dong, mau lihat. Tapi nggak nampak, karena tubuhnya pendek. Gimana dong ya? Zakheus sudah cari, sebelah sini nggak kelihatan, sebelah sini juga nggak kelihatan. Bingung. Gimana ya supaya aku bisa lihat Tuhan Yesus? Ting! Zakheus dapat ide. Dia langsung lihat pohon besar di ujung sana. Namanya pohon ara. Zakheus langsung lari. Panjat pohonnya. Pokoknya aku pasti bisa lihat dari sini. Zakheus langsung di atas pohon, langsung melihat Tuhan Yesus dari atas. Dari kejauhan, Zakheus lihat. Oh, itu Tuhan Yesus. Anehnya, Zakheus gembira. Hatinya seneng banget. Seneng banget lihat Tuhan Yesus. Zakheus juga gak tahu kenapa. Kok bisa seneng ya? Waktu Zakheus lagi lihat-lihat, Tuhan Yesus datang lewat. Pas berhenti melewati pohonnya, Tuhan Yesus langsung lihat ke atas. Zakheus, turunlah. Karena hari ini aku akan menghampiri rumahmu. Zakheus dari atas. Hah? Menghampiri rumahku? Bingung. Ngapain? Kan Zakheus gak tahu Tuhan Yesus. Maksudnya kan Zakheus baru kenal Tuhan Yesus, juga baru lihat Zakheus. Kok langsung ke rumahnya? Emangnya mereka udah kenal? Kita kan aneh kan kalau misalnya gak kenal sama orang, tiba-tiba sini yuk main bareng aku, main di rumah. Kita pasti mikir, kok aneh banget ya? Ya enggak? Tapi gak lama mikir aneh, Zakheus langsung turun. Dengan hati yang senang, hati yang gembira, Zakheus hampiri Tuhan Yesus. Zakheus bilang ke Tuhan Yesus, mulai hari ini aku akan memberi setengah dari hartaku kepada orang miskin. Wow, semua setengah dari hartanya loh mau dikasih ke orang miskin. Kok tiba-tiba banget? Padahal tadi pagi Zakheus baru mintain duit orang, baru paksa orang, baru marah-marahin orang, baru minta duit orang. Kok sekarang mau kasih duitnya ke orang lain, ke orang yang miskin? Kenapa? Terus Zakheus ngomong lagi, kalau misalnya ada yang aku peras, akan aku kembalikan
kepada dia 4 kali lipat. 1, 2, 3, 4. 4 loh. Kalau misalnya 10.000 jadi berapa? 40.000. Kalau beli jajan banyak banget, ya enggak? Terus kok Zakheus tiba-tiba mau? Ada apa sama Zakheus? Tapi Tuhan Yesus malah senang. Tuhan Yesus gembira. Tuhan Yesus mau terima Zakheus. Tapi orang-orang di sekelilingnya yang pernah dimintain, yang pernah dimarah-marahin sama Zakheus, yang pernah duitnya dirampas, duitnya diambil, mereka bilang, ih, kok mau ya Tuhan Yesus yang orang sebaik itu bergaul sama Zakheus? Zakheus kan jahat. Zakheus kan suka mintain duit orang. Kok Tuhan Yesus mau sih? Harusnya kan kita. Mereka nggak suka Tuhan Yesus hampiri Zakheus. Mereka nggak suka Tuhan Yesus malah mau ke rumahnya Zakheus. Karena Zakheus orangnya kan jahat. Dulunya suka berbuat dosa. Tadi pagi aja baru marahin orang. Tadi pagi aja baru mintain duit orang. Ya kan? Tapi Zakheus nggak peduli. Terserah mereka. Mereka mau bilang Zakheus orang jahat, mau bilang Zakheus suka mintain duit orang. Ya emang bener. Tapi kan Zakheus sekarang mau bertobat, mau mengganti rugi, mau kembaliin duit yang udah diambil. Terus Tuhan Yesus setelah mendengar Zakheus bilang gitu, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah pada rumah Zakheus, karena Zakheus telah mau bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat artinya Zakheus mau berubah dari yang dulunya jahat, sekarang jadi baik. Dulunya minta duit orang, sekarang enggak. Jadi kalau misalnya ada dulu orang yang Zakheus mintain duitnya, dikembaliin. Kalau misalnya minta 10.000, dikembaliin berapa? 4 kali lipat, jadi 40.000. Gitu. Zakheus sudah bertobat. Seluruh rumah Zakheus merasa bahagia. Karena Zakheus bukan orang yang berdosa lagi. Jadi, adik-adik, dari cerita ini, kita tahu Tuhan Yesus itu walaupun kita berdosa, walaupun adik-adik tadi berantem sama abangnya, sama kakaknya, sama adiknya, tapi Tuhan Yesus enggak marah. Walaupun tadi melawan sama mamanya, walaupun tadi melawan sama papanya, enggak mau dengar orang tuanya, bukan berarti Tuhan Yesus enggak sayang lagi. Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita dan mau mengampuni kita. Jadi, kalau ada salah, kita harus berani meminta maaf. Kita harus berani meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Jadi, Kak, kalau misalnya aku tadi buat dosa, berantem sama kakak, Tuhan Yesus masih mau maafin gak ya? Tuhan Yesus marah gak ya? Enggak. Zakheus saja berdosa, jahat, galak, suka marahin orang, suka minta duit orang. Tapi Tuhan Yesus mau singgah di rumahnya Zakheus. Tuhan Yesus memilih Zakheus di antara semua orang yang mungkin ya lebih baik daripada Zakheus. Tapi Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus itu mau menerima orang yang mau untuk diampuni. Jadi gak boleh takut. Jangan takut kalau misalnya hari ini, tadi aku ambil mainan adekku, aku takut lah mau minta maaf sama Tuhan, kan Tuhan udah marah. Gak boleh.
kita harus berani. Kita harus berani karena Tuhan Yesus selalu mau memaafkan. Oke? Nah, sekian cerita dari kakak tentang Zakheus. Jadi, adik-adik hari ini pelajarannya apa? Bahwa kita mau berbuat dosa harus berani meminta maaf. Karena Tuhan Yesus selalu mau mengampuni. Oke, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk pulang.